Oh, are you here to... Saya kira peluang pembongkaran korupsi WUS itu sekarang ditentukan oleh desakan publik yang luas. Jadi saya sudah tidak percaya dengan KPK ya. Jadi desakan publik adalah kekuatan terbesar untuk memberantas korupsi karena Indonesia ini kalau kita menggunakan perspektifnya Stanislav Andriski sudah masuk kategori kleptokrasi. Jadi negara isinya para maling. Kita bongkar misalnya. Proyek strategis nasional itu secara seluruhnya sepanjang kekuasaan Jokowi sampai awal Prabowo ini itu menghabiskan sekitar 1.515 triliun. Saya telusuri di PPATK itu ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Jadi 36% dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Dan itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. Jadi bayangkan 36% dari proyek itu bocor. Lalu apakah itu tidak tepat kalau dikatakan itu kleptokrasi? Saya melihat ini sangat klepto. Di tengah rakyat sedang susah, di tengah pengangguran terus terjadi. Dalam beberapa studi yang dilakukan oleh beberapa NGO Jerman meneliti tentang sejumlah kontrak Cina dengan negara-negara Afrika dan Asia. Itu ditemukan kontrak-kontrak tertentu yang rahasia itu negara memberikan jaminan khusus kepada Cina itu dalam bentuk tanah misalnya. Kasus Sri Lanka itu ada jaminan 15.000 meter tanah yang kemudian ketika Sri Lanka gagal mengembalikan utang, pelabuhan Hambantota di situ diambil alih oleh Tiongkok. Saya khawatir kita ada yang dijaminkan kepada China Development Bank ya, dan beberapa perusahaan kereta cepat Cina. Jaminan apa yang kita berikan kepada Tiongkok sehingga kemudian sampai kemudian merubah peraturan presiden oleh Presiden Jokowi itu? Saya khawatir jangan-jangan wilayah Halim itu sudah ada yang diagunkan, kira-kira begitu. Ini dugaan saya, karena perubahan peraturan presiden itu. Kalau kemudian wilayah itu diagunkan, ya kalau kita nggak bisa bayar utangnya, terjebak dalam jebakan utang Cina itu, bisa jadi agunan itu diambil alih. Ada take over dalam pengelolaan kereta cepat dan seterusnya.